saya datang kembali pada itu karena saya ada. Kau kan sudah berpamit untuk pulang. Iya, saya pamit pada itu, tapi Kenapa saya kau pulang lagi? entah kenapa dalam benak hati dan pikiran saya masih ingat keris sama Datuk itu. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya kan tadi telah dipikir oleh Mbak Datuk bahwa saya pinjam hanya 1 hari 1 malam saya Mbak Datuk. Bung Laga, sudah berapa kali kuucapkan kepadamu? Akan kupikirkan dulu kata-katamu. Kau baru sesaat kau turun dari gubuk ini ingin benar pulang. Kembali lagi ingin menanyakan tentang pemikiranku. Iya. Apakah sesaat itu aku berpikir maaf Bung Laga? Tidak mungkin seperti itu. Saya hanya minta jawaban Mbak Datuk. Iya atau tidak Mbak Datuk. Kalau aku bilang tidak, Alternatif ketiga, apa itu? kita bertempur perang. Assalamualaikum. Apa maksudmu bertemu? Waalaikumsalam. Kisamat. Masuk ke sana. Oh, ini ada Musuh Kisamat. disun tahu lampun tiba. Masuklah Kisamat. Berarti inilah perasaan saya mengatakan tidak enak tadi. Wah. Dia kan situ Mbak Datuk. Aku sebenarnya buku-buku ke sini Mbak Datuk. Aku di dalam perjalanan tadi. Benar, Kisamat. Karena aku memiliki perasaan yang tidak baik sebenarnya. Tapi inilah yang dikenamakan takdir Mbak Datuk. Sebenarnya sumber permasalahan itu hadirnya dari saudara kita yang sangat bijaksana ini, Bung Laga, penguasa. Kata orang itu orang yang bisa membimbing semua orang. Tapi apalah daya, hati tidak bisa kita selami. Benar. Duo jagoan Pulau Andalas, pendekar-pendekar golongan putih berkumpul ternyata. Ya, memang saya tanti-tanti selama ini. Ki Selamat, Apa maksudnya? dari gerak-gerikmu sepertinya tidak berkenan dengan kehadiran Bulaga di sisi Madatu ini. Bukan tidak berkenan Bung Laga. Aku sangat bersyukur. Bahkan aku mengucapkan terima kasih atas petunjuk yang Maha Kuasa diberikan kepadaku. Kalian orang-orang sakti Madatu, Ki Selamat. Dan kalian pasti tahu tujuan saya. Tidak perlu saya paparkan sejelas-jelasnya. Ternyata kau bisa memilah dan memilih orang. Di mana tempat kau menipu, di mana tempat kau berbohong. Hati manusia kalau sudah tertaut Bung Laga, dia tidak akan bisa digores dari kata-kata janji manis. Walaupun ada yang mengatakan sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, saya tidak akan pernah jatuh, Ki Selamat Madatu. Saya tidak akan pernah jatuh. Jatuh, saya akan bangun kembali. Terkapar, muntah darah, saya akan bangkit kembali. Apa maksudmu dengan kata-kata itu Bung Laga? Maksudnya adalah saya hanya meminjam keris pusaka yang begitu dahsyatnya dari Madatu ini 1 hari 1 malam. Mak Datuk, apakah kau bisa percaya dengan mulut Bung Laga? Sahabat-sahabat kita sudah mengetahui tentang liciknya Bung Laga. Itulah Bung Laga, maksud dan tujuanku menemui Mak Datuk. Karena apa? Semua perilakumu Bung Laga, hanya yang Maha Kuasa yang mengetahui hati dan apa yang kau lakukan. Tapi ingat Bung Laga, kau dengar lantunan Dengarkan itu. kumandang ajan yang merdu itu. Apakah masih bisa kau terima dengar? Saya mual. Pusing saya. Inilah Bung Laga. Itulah cermin dari hatimu Bung Laga. Kalian sengaja menjebak saya rupanya. Tidak ada yang menjebakmu Bung Laga. Aku dari subuh berjalan dari Gunung Batu Lugur hanya ingin menemui Mbak Datuk. Karena apa? Aku khawatir terjadi sesuatu dengan saudara-saudara kami. Tapi sudah kepalang tanggung, sudah alang kepalang. Keluarkanlah keris pusakamu, keluarkanlah batu-batu mustikamu yang begitu dahsyat sekali, Ki Selamat. Kalau perlu, siapa di antara kita yang akan tewas sekarat dan dikubur dalam keadaan hina dina? Itu. Bung Laga, tidak ada maksud kecil apapun di dalam hatiku. Ingin bertarung denganmu. Aku hanya ingin jangan kau sakiti saudara-saudara kami. Kalau kau ingin terjebur kembali ke lembah hitam, itu adalah pilihan hidupmu. Tapi jangan pernah kau korbankan saudara-saudara kami. Itu tujuanku Bung Laga. Ki Selamat, seandainya dirimu menjadi posisi Bung Laga, sama halnya, mungkin dirimu akan brutal kembali. Kenapa? Keadaan kiri, sengsara, tidak ada pendamping hidup. Kalian mending, kalian tinggal di hutan. Mana tahu semua ini? Mana tahu? Sabar Bung Laga, sabar Bung Laga. Sabar Bung Laga, sabar.
Kau tahu Bung Laga, kau memiliki banyak murid Bung Laga. Kau tahu ketika pohon itu semakin tinggi Bung Laga, maka angin akan semakin kencang menerpanya. Ingat itu, ketika kita diberi ujian dari Yang Maha Kuasa, semakin berat berarti Yang Maha Kuasa akan meninggikan derajat kita di hadapan yang lain, di hadapan ciptaan yang lain Bung Laga. Sadari itu. Oke, tolong renungkan keselamatan. Tujuan saya kemari, saya ingin memiliki keris pusaka dari Madatu. Saya beli seharga 300 juta, Madatu tidak mau. Saya pinjam 1 hari 1 malam, Madatu tidak mau. Dan saya berikan ancaman kepada Madatu, jangan sampai jatuh kepada subscriber ataupun sahabat-sahabat dari Madatu. Saya tidak ikhlas dan saya tidak akan rela. Selamat. Perlu kau ketahui Bung Laga, lebih baik jatuh kepada para sahabat-sahabat kami yang berniat dan hatinya tulus daripada aku tahu akal licik ini. Boleh aku bertanya, dari mana kau bisa menghasilkan uang ratusan juta Bung Laga kalau tidak ada orang yang sudah ada di belakangmu? Ingat itu. Kau lihat dia Selamat, dia sudah berkalung emas. Itulah. Selamat, saya telah bicara dengan Madatu tadi. Kalung emas yang senilai 50 gram ini saya peroleh dengan mencari nafkah kuli panggul dan kuli bangunan di pasar. Bung Laga. Kau kira kau bicara dengan boneka Bung Laga? Ki Selamat, Mak Datuk, bukan saja asam garam di kehidupan ini yang sudah dimakannya, bahkan batu kerikil pun pernah Ki Selamat makan. Ingat itu. Jadi tidak semudah kau membalikkan telapak tangan ingin menipu Ki Selamat, ingin menipu Mak Datuk. Makanya pola pikir kalian karena melulu selamanya di hutan harus berkembang ke kota, ke perkampungan. Saya coba 300 juta tadi bagaimana kalau dibelikan rumah, bagaimana kalau dibelikan kendaraan, bagaimana untuk melamar atau mungkin Madatu punya pendamping hidup. Bung Laga, lebih baik kau berkata jujur bahwa uang ratusan juta itu hasil kau bersekongkol dengan Mahesa. Katakan dengan Telah jujur. saya katakan, saya tidak punya uang. Mahesa lah yang punya uang. Saya perpanjangan tangan. Salahkah? 300 juta bukan nominal yang kecil, Selamat. Lalu Bung Laga, apa tujuan kau membujuk Mak Datuk ingin mengambil keris pusaka tersebut? Saya akan menumpas Mahesa. Dengan Mahesa tidak bernapas lagi. Itu. Pintar sekali. Bung Laga, Bung Laga, kau kira Ki Selamat ini anak baru lahir yang bisa kau nina bobokkan dengan kata-kata manismu? Bukan Bung Laga, Iya, saya bukan tahu. Bung Laga. Keilmuan kalian di atas rata-rata, saya tahu itu. Dan saya pun tidak bisa menganggap remeh kalian. Kalian bukan kaleng-kaleng. Kalian bukan cepu, tapi kalian suhu. Kalian bukan ayam sayur, tapi kalian, ya, Ki Selamat Mak Datuk merupakan ayam-ayam petarung. Saya tahu, Ki Selamat. Saya tahu itu. Maka Saya dari tahu. itu Bung Hah? Laga, daripada pertarungan ini terjadi, ini peringatan terakhir dari Selamat. Lebih baik hentikan kau bersekutu dengan Mahesa. Aku tahu akan bulus dan licikmu Bung Laga. Iya, dan akan saya buktikan. Saya bisa meraba-rabanya bahwa sahabat-sahabat dari kalian, Ki Selamat Mak Datuk, menginginkan Bung Laga ini mati, ya. Saya akan buktikan semua itu. Tidak ada Bung Laga. Tidak ada satupun dari saudaramu ini yang menginginkan kau mati Bung Laga. Tidak ada. Kami hanya menginginkan kau berjalanlah di jalan yang lurus Bung Laga. Jangan kau tempuh jalur hitam, ilmu hitam, kekuatan hitam, harta-harta yang kau peroleh dari jalur yang tidak benar Bung Laga. Telah saya katakan kepada Mak Datuk, semakin saya mencoba lari dari kenyataan, semakin iblis-iblis itu menari di peluk mata Bung Laga ini, Ki Selamat. Hanya itu. Turunkan dikit nada bicaramu Bung Laga. Turunkan dikit. Iya. Aku tidak ada ingin bertarung denganmu. Iya. Tapi kalau kau memang ingin melakukan hal itu, Ki Selamat setapak pun tidak akan pernah mundur Bung Laga. Oke. Ingat itu. Saya saat ini berhadapan dengan 2 pendekar Pulau Andala, saya tahu. Saya pun akan menerima konsekuensinya. Kalau saya tumbang, sekarat, ataupun saya mati. Kalau saya mati, minta tolong kepada kalian. Karena bagaimanapun saya orang muslim. Kuburkan saya baik-baik, hantarkan ke saudara saya. Tapi kalau saya masih bernapas, kalian salah besar. Karena saya tidak akan tinggal diam. Saya akan berguru kembali dengan guru-guru yang amat hebat. Bung Laga, aku bukan tidak tahu. Kau sudah sempat menemui sosok hitam besar di hutan Alas Purwo. Aku tahu itu. Kalau Anda tahu gerangan memang benar. Nama guru itu adalah Yai Jasuta. Justru itulah Saya akan datang perewangan Yai Jasuta itulah yang menyampaikan kepada Ki Selamat, jangan bermain-main dengan orang yang bernama Bung Laga. Karena dia bisa lebih ganas dari segala yang ada di hutan ini. Maka dari itu, Ki Selamat,
rela berjalan puluh-puluh kilo untuk menemui Mak Datuk agar jangan sampai saudara-saudara kami terlena dengan ucapan-ucapan iblis Bung Laga. Makanya keselamatan Mbak Datuk. Jadi orang itu jangan deso, jangan melulu di hutan belantara. Pola pikir kalian amat sangat rendah. Ke kampung, ke kota, biar pikir kalian maju. Bung Laga, kalau kau terus berkata dengan nada sombongmu, jangan salahkan aku. Aku tidak akan segan-segan menghajarmu di sini, Bung Laga. Ingat itu. Telah saya katakan keselamat. Setapapun Bung Laga tidak akan pernah lari dari medan peperangan. Walaupun Bung Laga harus berkalang tanah di hadapan kalian berdua. Tapi ingatlah dan camkan ini. Saya akan lebih ganas kembali lagi. Saya akan lebih brutal dan amat sangat temperamen untuk menghadapi kalian nanti. Bung Laga, 1000 ancaman yang kau berikan kepada kami sedikit pun tidak melunturkan nyali Kiselamat, nyali Mak Datuk di hadapanmu. Bung Laga, ingat itu. Hitung-hitung saya menghadapi keris yang kata konon katanya bukan gembar-gembor, bukan hanya isapan jempol. Saya akan coba merasakan kehebatan kedahsyatan dari keris itu, dan saya akan merasakan kehebatan dari batu-batu mustikamu itu. Saya tahu Bung Laga, batu mustika yang ada di jari jemarimu itu amat sangat dahsyat. Saya tahu itu Kiselamat. Jadi saya akan coba menjajal kemampuan keris dan batu mustika kalian. Berarti kau ingin berperang dengan kami, Bung Laga? Telah saya katakan dua opsi. Mak Datuk tidak mau, berarti pilihan yang ketiga. Kita bertempur perang puputan perang Kau mati-matian. tidak lihat, Bung Laga, 2 simbol mustika yang ada di jariku ini. Ini mustika yang diberikan dari Bunda Ratu Pantai Selatan. Kau lihat. Ya. Dan ini simbol Nusantara yang ada di tanganku ini, bahwa aku harus menegakkan kebenaran di bumi Nusantara ini, Bung Iya, Laga. saya tahu Kiselamat. Engkau salah satu orang kesayangan dari beliau itu, dari Bunda Ratu itu. Saya tahu itu. Karena saya pernah mendengar dan melihatnya Anda pergi ke Laut Pantai Selatan. Saya pun tahu itu. Tapi kalian tidak pernah tahu, semenjak saya menjadi spiritual, kehidupan saya susah, kere, sengsara. Lalu kalau kau tidak terima dengan keadaanmu, kau harus apa maumu disiksa? Saya telah mengambil keputusan bulat-bulat. Karena aku tahu, Bung Laga, tujuanmu untuk mengambil keris dari Mak Datuk hanya untuk menumpas saudara-saudara kami spiritual, bukan untuk 300 juta bukan nominal yang kecil, Kiselamat. Bisa mengubah kehidupan dari Mak Datuk dari hidup belantara ala seroban dan hidup di perkotaan dan perkampungan. Apa kalian tidak mau mencari pendamping hidup? Hai, Bung Laga, 300 juta yang kau nilaikan itu tidak sebanding dengan nyawa-nyawa yang kau korbankan apabila kau memegang pusaka itu. Bukan itu, Kiselamat. Tujuan saya untuk membunuh Mahesa itu, kita bersatu padu. Mak Datuk. Tapi Mak Datuk sepertinya Mak Datuk telah tahu sepertinya. Bung Laga memang pintar berbicara. Kau pindah Begini saja. bermain api, Bung Laga. Begini saja, kita ngobrol baik-baik saja lah. Saya tahu, walaupun saya harus berhadapan dengan kalian, saya tidak akan menang. Saya tahu itu. Tapi apakah kalian tahu bahwa di belakang saya ada siapa? Sebenarnya kami tahu, Bung Laga. Siapa yang ada sosok di belakang? Salah satunya Nyai Yasuta tadi. Dan yang kedua, itu permintaan dari Mahesa. Itu permintaan dari Mahesa. Ingat itu, Bung Laga. Saya telah memanfaatkannya. Jangan sampai tulang Mahesa nanti kupatahkan seperti ini. Ingat itu. Ya. Tapi kalian juga mungkin sudah tahu selama ini. Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Dengan sang penyair berdarah Mak Datuk Kiselamat. Jadi untuk itu 1 lawan 2 sore hari ini, sahabat-sahabat, buktikan ya. Dan akan saya buktikan, saya tidak pernah lari dari medan peperangan. Saya akan coba jajal kemampuan keris yang gembar-gembor, yang bukan hanya isapan jempol belaka katanya nomor 1 yang ada di Nusantara Pulau Andalas ini. Saya akan coba batu-batu mustika yang amat sangat keampuhannya. Kalau saya tumbang, kalah ataupun sampai tewas, saya minta kepada kalian, kuburkan saya baik-baik selaku orang muslim. Hanya itu. Bung Laga, tidak ada sedikit pun kami ingin bertarung dengan. Tapi kalau itu yang kau minta, kami tidak akan pernah mondok. Demi apa? Demi keselamatan saudara-saudara kami. Hentikan kau tipu dayamu dengan Mahesa. Hentikan. Ingat, kata Kiselamat, hentikan. Dan hentikan. Kalau tidak, sore inilah kau akan kami kubur hidup-hidup di sini, Bung Laga. Diam-diam kalian berdua telah mengeluarkan tenaga murni sepertinya.
Kalian Kau yang ini memulai. ngajak Aku bukan bertarung tidak ilmu tahu. kebatinan seperti itu. Aku bukan tidak tahu, Bung Laga. Ada kekuatan sosok hitam dari Nyai Jasuta tadi yang menyerang kami secara diam-diam. Ingat itu. Nampaknya Kang Jasmine sudah ikut campur. Bahkan ada sosok seperti harimau yang bernama Kipulo yang mengikuti dari Nyai Jasuta. Hah. Bahkan rumahnya pun, tempat tinggalnya pun tidak jauh dari Nyai Jasuta. Dia hanya tinggal di bawah pepohonan, pohon randu besar. Saya ingin bertanya dengan kalian berdua, selaku sesepuh yang ada di spiritual Nusantara Pulau Andalas ini. Semenjak kalian menjadi spiritual, karena saya tahu masa lalu kalian hitam, legam, pahit, sepahit buah jadam. Waktu kalian merasakan preman enak bukan? Uang banyak, perempuan mudah, ya kan? Spiritual apa? Kere, selengin berantakan seperti ini. Dan saya perhatikan secara seksama dari baju Allah Islamet tidak pernah ganti-ganti. Bung Laga, inilah yang dinamakan nikmat keikhlasan itu, salah. Kesabaran itulah yang akan menaikkan derajat kita, Bung Laga. Sudahlah, Bung Laga. Aku tidak mau terlalu banyak bicara karena aku nanti habis kesabaran karena mulutmu terus mengeluarkan tipu daya. Ingat itu. Katakan dengan kameramenmu itu, sudah cukup waktunya atau momentum yang pas untuk kita bertarung. Kameramen, jangan sampai tertipu dengan tipu daya dari kata-kata Bung Laga. Hah. Selamat. Saya tadi ngobrol dengan Madatu. Kata Madatu, Selamat. Selamat ini orang yang lupa kacang dengan kulitnya. Selamat ini tidak pernah membantu dari Madatu. Kau berbohong. Kau mengadu domba. Saya tidak mengadu domba. Benar kenyataannya. Keluar Real. lagi Hah? tipu daya mulut. Memang Oh, kalian menyangka saya sengkuni. Hah? Kau lebih dari sengkuni. Bahkan kau sama saja seperti tupai sulo. Tahu kau tupai sulo? Saya tahu. Ketika dia di tanah, dia berubah warna menjadi bunglon. Iya. Sudahlah, Bung Laga. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini dan jangan pernah ganggu saudara-saudara kami atau pilihan terakhir buatmu. Tubuhmu akan dicabik-cabik dengan kau tanamkan di hutan ini. Dan jangan pernah berharap kau mengambil pusaka dari Madatu. Walaupun bukan kan 300 juta, bahkan bermiliar-miliar, Madatu tidak akan rela pusaka ini jatuh ke orang berhati iblis seperti ini. Oke. Hari ini hari Senin, 16 Desember 2025. Hari inilah penentuan terakhirnya apakah Bung Laga akan tumbang sekarat atau kalian memang kau yang sudah tidak bisa sekarat, bernapas Bung lagi. Laga. Kau memang sudah sekarat saat Tapi ini. otaknya yang sekarat. Karena hari pun kau sudah tidak tahu lagi. Ini hari Selasa, bukan hari Senin. Itu pertanda apa, Bung Laga? Pertanda apa, Bung Laga? Pertanda pikiranmu hanya ada uang, dan uang. Apa maksudmu? Dia sudah Kau seolah-olah memegang telinga, tapi kau menyegang secara diam-diam. Nah, mengeluarkan kekuatan. Sekali lagi, Madatu, saya beri selamat. Nanti kita bertarung. 300 juta atau saya pinjam 1 hari 1 malam kerismu itu. Kalau keduanya tidak mau, yang ketiga jangan sampai diberikan atau dihibahkan ataupun dijual kepada sahabat-sahabatmu. Kukatakan tidak akan pernah kupinjamkan kepadamu. kau dengar, Bung Laga? Walaupun 1 menit. Berarti Ingat. tidak ada pilihan bagimu, Bung Laga. Tidak ada pilihan Saya bagimu. akan mempersiapkan sesuatu. Sabar. Karena saya hadapi kalian berdua bukan orang-orang sembarangan rupanya. Hati-hati, Pak Dato. Kita tahu apa yang akan dilakukan dari Bung Laga. Karena Aki mendapatkan perasa dari Gunung Batu Logo bahwa dia akan membuat saudara-saudara kita terkapar dengan cara licik. Oke. Saya telah mempersiapkan sesuatu dan ini ada kalung. Ini mungkin setidaknya bisa lah untuk menjadi tembok yang sangat kokoh untuk menghadapi serangan-serangan dasar kalian. Gimana kita kembali? Masih Hah? kau sombong, Bung Laga. Masih kau sombong dengan pusaka-pusaka jimat hitam yang diberikan Nyai Jasuta. Masih kau sombong. Ingat, kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran, Bung Laga. Karena kebenaran itu hanya milik dari Sang Pencipta, bukan kita sebagai manusia. Aku tidak pernah menghakimimu. Islam tidak pernah menghakimimu sebagai manusia kotor. Tapi perilakumu mencerminkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan saya juga bukan tipe seorang pengkhianat seperti dirimu yang selalu lari dari sebuah masalah. Kau yang membuat masalah ini. Kau sengaja bersekutu dengan Mahesa
untuk boleh aku beritahu apa yang aku dapatkan dari Gunung Batu Lumpur. Kau ingin meracuni dari Mbak Datuk dan saudara-saudara kami. Memang benar. Karena Mbak Datuk dan dirimu merupakan salah satu penghalang bagi kami untuk mencapai tujuan yang utama kami. Mbak Datuk, berarti apa yang Selamat dapatkan perasaan dari Gunung Batu Lumpur? Tidak salah. Ternyata memang benar tujuannya. Bukan saja ingin merampas pusakamu, tapi ingin menghabisi dengan cara meracuni. Itu racun yang sudah dibayar 200 miliar atau 200 juta dari Mahesa yang sudah disiapkannya. Kurang aja kau mengapa? Kenapa ketika kedokmu dibuka kau langsung menyerang? Apakah benar racun itu senilai 200 juta yang disiapkan dari Mahesa? Memang benar. Dan memang benar Mahesa telah menggelontorkan dan mentransfer uang 300 juta untuk membeli keris dari Mbak Datuk ini. Lalu 200 juta untuk membeli racun untuk menghabisi Mbak Datuk. Racun ya begitu amat sangat memati. Berarti memang tidak ada baiknya berbicara dengan mulutmu hanya penuh dengan tipu daya. Kau memang memancing amarahku. Selama ini aku tetap menganggapmu sebagai saudara Bulaga karena aku tahu semua terbentur faktor kehidupan. Tapi kau tidak pernah sadar. Bulaga susah, menderita, terpuruk, istri cerai-berai. Di mana kalian? Di mana? Tidak ada kalian untuk coba menasihati Bulaga, memberikan support dan semangatnya. Malah kalian seperti lari dari kenyataan. Hanya itu dalilmu Bulaga. Memang itu. Padahal 7 istri Bulaga cerai-berai berantakan. Yang terakhir Mimi hancur. Bahkan kau sendirilah yang merusak tatanan kehidupan Bulaga. Ketika kau diumbar hawa nafsu dengan wanita-wanita cantik, disitulah runtuhnya. Mana coba bunga? Mbak Datuk, biarkan aku bertarung satu lawan satu dulu, Mbak Datuk. Dan aku tidak ingin mulut besarnya ini semakin besar. Biarkan Mbak Datuk. Biarkan kesombongannya sendiri yang akan menghancurkan tubuhnya. Ingat Bulaga, aku bukan orang yang kau anggap lemah di muka bumi ini. Walaupun kau sudah berguru dengan Nyai Jasuta, bahkan kau diikuti dari Kipulung, harimau yang ada di alas purwo. Sini Mbak Datuk, hadapi secara jantan. Karena selaku kesatria, jangan kau hanya bersembunyi di bawah ketiak-ketiak. Rekan-rekan, saya akan coba ambil sesuatu ini. Silakan kau ambil. Kau panggil Prewang. Ambil semua. Kalian berdebah kalian. Ada rencana licik. Sudah dimulai. Ya. Karena dia tidak tahu bahwa Kipulung yang diberikannya Yasuda untuk mengawal, dia sempat bertemu dengan penguasa hutan yang biasa Aki Tunggu. Dan itu dia menyampaikan karena sejatinya Kipulung itu adalah anak buah dari penguasa hutan di mana Aki biasa berdiam diri. Tapi Nyai Jasuta ini memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dia bisa berada di dalam laut 7 hari 7 malam. Itulah Nyai Jasuta yang selama ini dikejar-kejar dari Bulaga. Dia memang pengikut alam kegelapan. Dia hanya mengumbar hawa nafsu duniawi. Apa yang kau lakukan, Bulaga? Apa yang kau lakukan?
Ternyata kau bukan pergi. Kau menyegah kami dari belakang. Gasakan itu. Gasakan itu Bung Laga. Gasakan. Ini ulah kesombongan Bung Laga. Sebenarnya kalian tidak ada maksud ingin membuatmu seperti ini. Aku sudah peringatkan kepadamu Bung Laga. Sadarlah sebelum kau kami habisi di sini. Hentikan tujuanmu. Hentikan. Sampaikan kepada Mahesa. Hentikan. Saya akan tidak akan tinggal diam dengan kejadian semua ini. Saya akan balas dendam kembali. Udah nanti kau masuk. Masuk gas semua dah. Pikirkan dirimu, Bung Laga. Bukan ngajar. Ternyata Ada yang mau Nyai Jasuta hadir di sini. ada yang mau bantu. Ada Nyai Jasuta di sini. Saya tidak akan pernah tinggal diam dengan kejadian semua ini. Saya akan balas dendam. Dan dendam kedepannya akan lebih membara lagi. Tidak pernah kalian sangka-sangka. Iya. Bisa saja aku menghabisimu di sini Bung Laga. Tapi sebagai manusia, aku punya hati nurani. Kau tetap saudara kami. Ingat itu. Lebih baik Bung Laga. Kau sadar dan temuilah Mahesa. Berhentilah kau. Jangan kalian di sore hari ini saya kalah. Saya akan lebih brutal dan ganas lagi setelah saya kembali untuk menghadapi kalian. Saya akan coba mengabaikan luka yang begitu remuk di Bung Laga, tubuh saya. kau lihat tetesan darah dari tubuhmu. Harusnya kau sadar. Ini peringatan terakhir buatmu Bung Iya, Laga. benar, Bung Laga. Kembalilah kau ke jalan yang Kau benar, lihat. Bung Laga. Tetesan darah ini sebagai pertanda peringatan dari keselamatan manusia. Dan kalian harus tahu, darah harus dibayar dengan darah. Bung Laga, bukannya kau sadar? Bisa saja kami menghabisimu sore ini, Bung Laga. Kau sudah terluka dalam. Apapun akan saya lakukan demi tujuan Bung Laga tercapaikan. Saya tumbang hari ini, tapi saya akan lebih lagi belajar ilmu kebatilan untuk menghadapi kalian berdua dan mencuri kerismu itu. Kau sudah terluka parah, Bung Laga. Sadarlah dan sadarlah, Bung Laga. Saya tidak akan pernah sadar sebelum tujuan saya tercapaikan. Ya, jangan mudah. Tugas kita sebagai manusia hanya memperingatkan dia, Mak Datuk. Walaupun Bung Laga kembali terjerumus ke jalan yang sesat, tapi ingat, dia adalah sosok manusia yang pernah jadi panutan kita juga. Dia adalah sosok yang bisa juga memberikan wejangan-wejangan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tapi karena faktor kebetulan, faktor kebutuhan, sehingga dia terjerumus ke jalan yang sesat kembali. Memang tipu daya Mahesa ini luar biasa. Ketika Bung Laga kembali terjerat dengan masalah keuangan, terjadi kembali dengan masalah keluarga, dia datang menawarkan uang ratusan juta, menawarkan uang miliaran rupiah. Bahkan sosok yang memberitahu Ki Slamet di Gunung Batu Lugur, ada racun yang senilai 200 juta yang sudah disiapkan dari Mahesa untuk meracun saudara-saudara kita. Makanya Aki setelah subuh tadi langsung bergegas menuju menemui Mak Datuk di tengah hutan ini. Terima kasih. Ya sudah Mak Datuk, kita sudah bisa memperingatkan Bung Laga. Bukan berarti kita jahat. Benar. Tapi kita tetap menganggap dia sebagai saudara. Benar. Tapi sebagai manusia, perilaku dia jauh dari kata manusiawi. Ya sudah, lebih baik kita kembali, Mak Datuk mau kembali ke perkampungan ataupun kembali ke gubuk ya. Ya, Aki juga akan kembali ke Gunung Batu Lugur karena Aki ini masih kembali terakat untuk menenangkan diri Aki. Makanya Aki jarang nampak di tengah-tengah saudara-saudara kita ini. Kenapa? Karena Aki menyadari masih terlalu kotor di dalam tubuh Aki, sehingga Aki yakin ketika Aki merenung dan menenangkan diri di tengah hutan, di tengah bukit, disitulah cahaya kehidupan itu akan datang. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena pengalaman adalah pelajaran yang paling baik. Ya, kepada para sahabat-sahabat ya, ikuti terus perjalanan dari Ki Slamet ya, dengan cara ketik, komen, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Ki Slamet yang bernama Nuto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe sebagai pengikat tali persaudaraan. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Ki Slamet dan saudara-saudara Ki Slamet ya. Ya.
Itulah pesan selamat ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Dan ini pesan yang tidak pernah lelah Aki sampaikan dari ketika Aki selalu berjumpa dengan sahabat. Sayangi, muliakan kedua orang tua kalian. Karena Aki yakin ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Goresan hati ibu, goresan hati orang tua, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Mungkin begitu saja. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas, tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, manusia lemah. Kebenaran hakiki hanya milik Allah, Sang Pencipta, penguasa alam dunia ini. Kita tempatnya salah dan hilang. Aki tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.